sesuatu, ya, itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada hal-hal yang baru zaman Rasulullah dikerjain tapi itu baik, di Quran ada, hadis ada, ya nggak apa-apa. Itu semua ada bid'ah. Bid'ah itu ya jadi yang zaman Nabi nggak ada dikerjain sekarang. Kan tak ada yang baik. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca ini sebagainya. Coba dibedaan, hasanah baik. Nah kalau itu baik, kenapa Rasulullah nggak kerjain? Kenapa sahabat nggak kerjain? Seperti itu. Kalau murid itu bagus, kenapa dulu nggak dikerjain dan sebagainya? Kita nggak usah, kamu nggak usah terpengaruh itu. Jadi kalau kita dengar drama-drama yang kira-kira udah seperti bini-bini semua apa yang bid'ah, berbeda masuk neraka termasuk Imam Syafi'i. Ulama dunia Imam Syafi'i. Barang kitab mungkin sekamar kitabnya, berjilid-jilid tebal-tebal pakai tulisan tangan zaman dulu. Nggak ada laptop, nggak ada komputer, nggak ada canggih-canggih. Tapi kalau kitabnya berjilid-jilid, puluhan jilid tebal-tebal, satu jilid juga tebal-tebal, itu masih salah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan dalam kitab-kitabnya mengajarkan cukup pakai kunut. Ya. Lupa kunut harus sujud sahwi. Cuma ada juga masalah yang Maliki nggak pakai kunut. Tapi sebenarnya pakai kunut. Ada yang kunutnya sebelum ruku, ada yang kunutnya Imam Syafi'i habis ruku, ada yang kunutnya keras, ada yang kunutnya pelan, dahar dan sebagainya. Cuma macam pakai kunut. Nah kalau mereka yang paham berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah itu, yang lurus, yang benar seperti di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, ya, itu nggak nyala-nyalain. Yang mereka nggak pakai kunut, tapi yang pakai kunut tidak salah. Ini yang baru pada bisa, baru pada ngerti tentang Islam itu, pokoknya semua yang enggak dikerjain Nabi, ada saya hidayat. Ini zaman Nabi nggak ada coret, ini zaman sahabat nggak ada coret, ini zaman Nabi nggak ada coret, ini zaman Nabi nggak ada coret. Zaman sekarang ada bid'ah. Itu aja. Jadi yang masuk surga nanti mereka itu sama kelompoknya, surga sepi. Mereka sama kelompoknya, di luar kelompok mereka adalah sesat dan masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, Maulid kita ambil dari segi positifnya, kecuali kantor nggak ada yang maulid, habis maulid ya dangdutan, habis maulid ya kan joget-joget dan sebagainya, makannya berdiri ambil ya, ngobrol-ngobrol, ada dangdut, ada musik, ada ini sebagainya, habis lagi halal cuma seremonial saja, gabungan dengan pada ya baca-baca ceramah selesai doa selesai, doa itu campur bau lagi perempuan, yang perempuan juga pakaiannya ada yang pantas dilihat pada acaranya mau caranya halal dan sebagainya, yang seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau maulidnya yang kita kerjain di musola, di masjid, di musola, masjid, madrasah dan sebagainya, nah itu semua dalam rangka untuk kita memperdalam keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maulid? Maulid kelahiran Nabi, maulud Nabi yang dilahirkan. Orang yang kalau maulid acaranya. Nah berarti dalam maulid tersebut dijelaskan tentang kehidupan Rasulullah. Kalau segala garis besar, segala kecil, tak semua dijelaskan. Terlalu banyak, terlalu panjang, ya kan? Kita tahu semua. Rasulullah itu lahir bapak udah nggak ada, semua tahu. Bapaknya Abdullah, ada nyanyiannya. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, ya kan? Khadijah, istri setia, ya kan? Itu sebelum mati selalu yakin mana pada ini berusaha banget. Nah, ketika lahir bapaknya nggak ada, dalam usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi Rasulullah ketika usia 6 tahun sama ibunya, sama ibu angkatnya, ya, kalau saya Ummu Aiman, mau menziarahi makam ayahnya Abdullah.
pulang dari menjarahi 3 orang, 2 ibu, 1 anak masih kecil. Di tengah jalan suatu kota namanya Abwa, dalam sejarah yang sekali. Nah, ibunya meninggal. Coba, 2 orang wanita, tidak ada orang laki, ibu angkatan ibu kandung, ibu kandungnya meninggal, betapa sedih. Orang anak balita, sudah balita 6 tahun, itu kan bayi 5 tahun, ya, di Bandung tak ya, bayi 6 tahun, meninggal, diurus kasih sebisanya, pulang dipiara oleh kakeknya. Siapa kakeknya namanya? Abu Thalib. Thalib ya? Belum Thalib pamannya. Nah, baru 2 tahun, usia 8 tahun meninggal kakeknya. Coba bayangin, usia 8 tahun bapak, ibu, kakek meninggal. Makanya ya, mohon maaf itu ya, usia sekian tahun setelah bapaknya meninggal, jangan terlalu direnungi, jangan terlalu ditangsi terus. Itu sudah kehendak Allah. Tetap belajar rajin, ibadah rajin, jangan malah sebaliknya. Kebanyakan mohon maaf gitu ya, anak yatim biasanya udah ada bapaknya, apalagi ibunya kurang ngurusin, kebanyakan akal gitu. Kebanyakan yang ada kita, tapi Rasulullah yatim piatu, 6 tahun, 8 tahun kakek meninggal, piara oleh pamannya. Nah, pamannya banyak piaraan, ambing, binatang ini, saudagar besar, kaya, hormat di kalangan kafir Quraisy. Diajaklah setiap sampai kemana-mana, sudah berdagang, diajak kemana-mana, bahkan diajarin untuk mengembala kambing usia muda. Ini saya tidak SMP baru. Ajarin. Kenapa? Nanti akan ya berhadapan dengan umat banyak. Maksud berhadapan dengan manusia, dilatih untuk berhadapan dengan binatang. Nah, ketika sedang diajak berdagang sama pamannya di dalam mobil, sekarang di dalam gerobak itu, dalamnya ada. Nah, orang Nasrani lihat, orang Yahudi maksudnya pendeta. Siapa itu di dalam anak kecil? Namanya Muhammad. Dia tanda-tandanya dibaca kitabnya, Taurat secara Nasrani. Ah, ini calon nabi, jangan keluarin, banyak mata mengincar untuk membunuhnya. Coba masih. Jadi orang-orang kami, orang-orang Yahudi ini mencari tanda-tanda orang seperti ini akan jadi pimpinan umat, bahkan pimpinan sedunia, akan dibunuh. Jangan dikeluarin. Kata Abu Thalib, ponakan saya, jangan dikeluarin. Yang diajar biar di dalam. Cerita singkat seperti itu. Terus besar-besar dikit, akhirnya ikut jualan, ikut dagang, jualin barang-barang pamannya atau para tetangganya yang punya barang dagangan. Ini yang disebut dengan zaman sekarang ada bisnis online, tidak punya modal, hanya punya HP, bisa untung jutaan per bulan. Kalau kita berani, ada orang punya produk ini lagi laku, kita datangin, Bu, Pak, bisa nggak saya dagangin? Berapa modal dari Bapak? Sekian, saya tawarin sekian. Ada yang beli melalui kita online, kita kasih tuh, ambil barangnya, kita bayar, kita dapat untung. Itu yang sering dikasih tahu dari ya orang-orang yang disebut sebagai motivator. Modal HP, tidak punya modal, untung per bulan sekian juta, sekian puluh juta. Kalau yang bisa, kalau yang ulet, kalau yang mau, kalau yang bakat. Kalau kagak, habis training aja, pulang aja, nggak ada hasil apa-apa. Sekian puluh orang yang training paling 1, 2, 3 yang berhasil. Nah, kalau udah besar lagi tuh, nggak sampai setahun aja punya mobil 2, 3, dapat keuntungannya, uang pertama 1,2, ya, dapat barang sekian. Itu jualin barang orang. Tapi yang mahal-mahal kalau kita punya channel orang-orang yang kaya, orang yang berhasil, sehingga kita bisa berhasil. Kalau kita main cere-cere bawah-bawah, ya itu ratusan ribu, ya kita 2 juta,
Kalau yang plastik itu, wani. Dalam produk sekian puluh juta, kita bayarin dapat poin sekian. Hanya berapa bulan kita dapat mobil, kita dapat villa. Jatuh kita tekuni. Yang namanya usaha nggak bisa sambilan, ambil kerja, ambil dagang lain, usaha ini ikut online ini nggak bisa, harus fokus satu. Nah kalau dia fokus berhasil, tapi sambilan ya ada hasil tapi dikit. Nah terus seperti itu nggak pakai modal, Pak, Bu, barang ini saya bawa, berapa modalnya? Ini sekian, buka. Hampir udah berapa bulan? Rasulullah belum datang, yang mau dulu ngantri. Kata terima dagang, dalam beli, ngasih harga jangan tinggi-tinggi, seseorang gak balik lagi. Ya, paling bedain kalau itu sampai ratusan ribu, ya bedain 5 atau 10 ribu, turunnya. Jangan harga 100 ribu, jadinya 40 ribu. Atau 50 ribu, ini udah kemahalan ketika dia di tempat lain atau temannya di tempat lain beli. Ya, gue beli cuma sekian 30 ribu, barang sama. Gue 40 ribu, yang beli kenapa nawarin? Ya 100 ribu. Ya. Apalagi zaman saya masih kecil suka belajar di pasar gitu kan. Berapa sekian, taruh sekian, beli sekian. Udah kita jalan, panggil, udah. Tambah kita sekian dan kagak itu. Bilang aja Pak, kagak saya nggak balik lagi. Dia tadi aja lu panggil dia jadi, dia nanti bayarin. Kenapa kayak tahu sampai sekian nanti lah. Kagak udah segitu dikasih enggak. Padahal mau dikasih kita jalan dipanggil lagi. Ngapain saya balik lagi? Kalau mau, iya kan? Ya, jadi yang kagak pakai harga-harganya dilebihin. Itu jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi. Karena pengalaman banyak, makanya kita belanja di Cina. Demennya kenapa? Walaupun Cina kejadian Indonesia ya, dia mau orang baru, mau orang lama beli situ harga sama. Itu orang ini demen seneng. Mau baru mau lama, tapi kan ada orang kita, ada orang baru nih, apalagi Tanah Abang jadi negara, itu ada harga kesasar. Dia tahu orang kesasar, tahu dia nyari di kolam keliling apa? Kita ngomong cerita. Wah Pak, saya udah nyari soal kemari, Bu. Di sini adanya. Udah dimahalin. Nggak usah cerita, ibu-ibu khususnya nih. Kalau belanja pasar besar, nyari barang, nggak ketemu tuh. Ketemu, belum nawar harga, jangan cerita. Udah keliling soal kemari. Nah udah, dikenain harga kesasar. Barang cuma semuanya 100 ribu, nawarin 300 ribu sama dia. Paling 200 ribu. Ya, nggak usah cerita. Nah makanya kalau dinas-dinas bagian besar itu mau orang baru, mau orang lama beli harga sekian, udah nggak kurang lagi. Ya kalau saudara rakyat punya motor ada backup di Bukit Raya mau belok ke Duren 3, udah tuh harga standar udah. Orang baru, lama beli apa aja. Oh yang ori sekian, yang KW sekian. Juga saya kasih tahu. Kalau mau beli kulkas, beli AC ada di brand lama gitu. Sama kan, seperak pun misalnya 1.000-2.000 aja nggak kurangin. Saya pernah belanja berapa juta, cuma 25.000 gitu kan. Ya saya beli kulkas sampai 5-7 juta, 25.000 kurangi 25.000 aja ya pegawai lagi. Nggak bisa. Kenapa? Dari itu udah miring harga, orang dia senang. Itu Rasulullah pun bahkan kalau Rasulullah modalnya kasih tahu. Pak, Ibu, ini modal sekian. Mau kasih bayar berapa lebihnya silakan. Modal 25.000. Bapak, penting ada lebihnya. Dan setelah dicek tempat lain, memang benar orang di tempat lain lebih mahal dari itu. Ini Rasulullah cara dagangnya. Jadi dikasih tahu modalnya. Kalau saya nggak bisa kasih tahu modalnya. Untuk dikit kita obah. Ini banyak kasih tahu modal. Bahkan kalau nawar udah lebih dari modal, modalnya aja belum dapat. Nah, jangan bohong begitu. Saya tuh kalau belanja seperti itu, udah Pak, jangan. Gak usah ngomong gitu. Saya juga jaga di rumah saya jualan, nggak usah ngomong seperti itu. Nggak boleh, bilang nggak boleh. Nggak dapat, bilang nggak dapat. Jangan bilang modalnya aja belum dapat. Jangan, nggak usah seperti itu. Atau
Ini sama bapak sama ibu aja saya kasih. Nanti tuh orang nawas sekian saya nggak kasih. Nah emang saya saudara bukan apa bukan? Coba yang tadi nawas diberi kasih. Kan dari pagi itu udah dapat untung sekian, udah dapat pengais, udah dapat jual. Ini sama bapak aja saya kasih sekian. Nah, orang nawas sekian saya nggak kasih. Nah, nggak usah pakai bohong-bohong seperti itu untuk yakinin pembeli sampai begitu banget. Mudahnya nggak dapat. Tapi orang miskin saya nggak kasih. Jangan bilang nggak dapat, enggak. Udah untung tapi gede. Bagi dari kedudukan sekian gitu. Jadi banyak pengalaman seperti itu. Orang-orang kita bicara kalau beli enakan di Cina, harga baru, orang baru, orang lama, harga tetap orang baru tidak dimahalin sama seperti itu. Rasulullah bahkan dia ada modal yang dikasih tahu. Yang selanjutnya ketika Rasulullah pulang dagang tengah hari siang panas, tapi Rasulullah tidak kepanasan, nggak bawa payung, nggak naik mobil, naik onta atau naik kuda, onta atau tidak, tapi nggak kepanasan. Awal di atas itu ikut, masih muda, masih remaja, mungkin 20-an tahun dah, mendekati 25. Ada orang itu panasan, mau ngikut nebeng sambil Rasulullah gitu. Rasulullah, nggak mau naik onta saya jalan bapak samping, ini nggak kepanasan, nggak bisa, tetap dia kepanasan. Cuma Rasulullah doang. Kenapa? Dibilang oleh Allah karena calon nanti calon Rasul. Hampir setiap hari seperti itu ada janda 40 tahun, pedagang besar, kaya raya, ya kan, hanif. Artinya orang lurus benar tidak pengaruh ke kehidupan jahiliyah. Dengar ada berita seperti itu, maka diutuslah seorang utusannya atau anak buahnya untuk mengecek benar nggak nih ada pedagang anak muda jujur lurus benar kalau pulang kalau ditanya oleh awan. Utus berhari-hari anak buahnya. Namanya siapa? Kalau orang kita sekarang perempuan namanya, padahal orang laki dulu zaman Rasulullah. Namanya Maisarah. Dan kita kan Maisarah perempuan, gue pakai hak semua juga Maisarah, Maimunah, Fatimah, ya kan? Semua pakai A itu perempuan, jadi Maisarah laki. Kepercayaan Siti Khadijah, cari-cari dari pasar, hanya orang kayak itu dia orangnya. Jadi pulang jadi berkali-kali. Ya. Cerita singkat akhirnya Siti Khadijah yang saat itu usia 40 tahun dan Rasulullah Muhammad usia 25 tahun, maka Siti Khadijah mengutus orang untuk melamar Rasulullah. Rasulullah tidak begitu saja terima, dulu belum jadi Rasul karena belum dapat wahyu. Tetap harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata emang itu sudah disiapkan oleh Allah. Orang kaya nanti kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan Islam ketika Rasulullah sudah mendapat wahyu. Habis-habisan pokoknya sudah dipersiapkan untuk janda. Zaman dulu 40 tahun masih Mbak Enol. Rasulullah pertama nikah sama janda, bahkan lebih tua 15 tahun lebih dari Rasulullah. Kalau orang sekarang begitu, tapi dia lebih muda dari tuanya. Rasulullah dulu begitu. Ya Rasulullah begitu itu petunjuk Allah. Rasulullah ibadahnya kayak apa? Lu kayak apa ibadah lu? Misalkan ikutin sunnah istrinya doang, nikahnya doang. Rasulullah istrinya lebih dari 4 sekian Rasulullah dijamin oleh Allah, bersih, dan bahkan dari 9 atau 12 istri Rasulullah yang tadi cuma 1 Siti Aisyah, bahkan masih kecil dulu dari kayaknya dididik terus Rasulullah pada persiapan dan hampir begitu besar hadis keluar dari istri Rasulullah Siti Aisyah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah. Di sisi lain sejarah dan sebagian besar istrinya sudah tua. Kenapa dinikahi sudah tua? Karena ketika suaminya berperang syahid, nah si istri di rumah nangis, murung-murung nangis, udah kamu saya nikahi jadi istri saya, udah status sebagai istri aja.
Ya kemungkinan kali tidurin lagi dia karena memang sudah tua. Ada orang tua atau wali kota betul-betul kamu jadi istri saya jadi kayak begini kan gila kasih rumah kasih dan sebagainya walaupun jarang ditengokin. Nah, ini istri siapa Rasulullah apa nanti di akhirat pada masa di surga istri Rasulullah sekarang di belakang Rasulullah tapi ibadahnya tetap terus adanya istri doang. Nah anak sekalian setelah nikah yang punya anak hanya dari Siti Khadijah, 4 laki itu ada lagunya ya sekarang 3 perempuan. Nah yang laki semua masih kecil meninggal. Kenapa? Khawatir ketika Rasulullah meninggal nanti yang terusin dari anak-anaknya keturunannya jadi dari monarki, dari kerajaan. Maka Allah tidak kasih kesempatan untuk sampai dewasa. Yang dewasa sampai besar sampai menikah termasuk Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ibu sekalian, tiap hari Rasulullah selalu beribadah, bertahanus, berkhalwat, menyendiri di Goa Hiro. Ngapain ibadah menurut ibadahnya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad masih turun Nabi Ibrahim. Ya, karena ajaran itu kan belum dari Nabi yang ke-24 kan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan karena mau dibunuh, itu yang disalib itu semua dalam muridnya khianat. Selamat dari Nabi Isa ke Rasulullah itu lama, kosong ada Nabi ratusan tahun, sehingga ada yang masih tetap ikut Injil yang lama, ya, yang benar sesuai dengan Allah turunkan, ada yang kafir, ada yang dan sebagainya. Itu tidak ada Nabi. Mereka tidak ada petunjuk, tidak ada pembimbing. Maka Rasulullah menyelamatkan diri dari kehidupan jahiliyah yang mabuk dan sebagainya. Dia setiap hari selesai usaha itu dia bertahanus, dia menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro dulu sama Gua Hiro sekarang jalannya beda. Lu bayangin aja zaman dulu, waktu tinggi. Kalau ini ada umroh kita ada foto juga tuh. Tinggi batu gede-gede. Ke situ naik, bayangin coba zaman dulu. Sekarang sebelum itunya Pak jalan udah mulus, ada tol, baiknya pakai mobil ada, baru kita naik ke sana. Kalau haji itu boleh itu, ada juga umroh, ada program naik ke situ. Kalau pemerintah itu umrohnya nggak ada program naik ke situ. Ada juga yang naik ke situ. Tinggi. Kalau saya ibu aja nggak sanggup, berarti udah tua. Zaman dulu jalan waktu terjang nggak ada, jalan di kayak sekarang. Tapi Rasulullah setiap hari di situ dia beribadah menurut ibadah Nabi Ibrahim di Gua Hiro. Nah usia 25 tahun 40 tahun jadi 15 tahun setelah menikah maka beliau menerima wahyu pertama. Kita semua sudah hafal Iqra 5 ayat. Datang malaikat Jibril dengan bentuk asli orang sendirian di gua tinggi, nggak ada yang nolongin sebagainya, wah gede. Siapa yang nggak gemeteran akhirnya gua keringetan tapi dingin. Kita kan kalau keringetan itu panas, di sini nggak keringetan, ada AC di luar, panasan. Dalam rumah nggak ada AC, nggak ada kipas angin, keringetan, panas dingin, keringetan. Kenapa kamu? Jibril sama Allah. Ngapain? Ngasih wahyu pertama. Apa? Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Ya Rasulullah sekolah kagak bisa baca, kagak bisa nulis, kagak. Memang udah Allah persiapkan nggak boleh bisa baca, nggak bisa tulis. Karena khawatir nanti wahyu Al-Quran ciptaan Rasulullah. Udah begitu juga sekarang alasan dia bilang Al-Quran itu adalah ciptaan bikinan Nabi Muhammad. Karena dia kalau menyendiri di Gua Hiro tersambet masuk setan, ngoceh ngaco dari Quran. Ya, sekarang terus pemain dulu. Ini kita bisa dulu manusia seperti itu yang di lama-lama. Ya, nah ngapain sholat usia dicek? Terakhir, gua relakan masuk neraka. Soal ambil tawa-tawa ngomong, udah benar ya tuh. TikTok tadi itu.
TikTok pertama. Enak di neraka berkumpul sama artis dunia bahasa Indonesia. Sebut ini. Wah, gue pikir di neraka. Masuk neraka banget. Kecuali ada orang ibadah, ahli ibadah wajib sunnah dikerjain. Terus malaikat lihat namanya ada di neraka. Orang ahli ibadah di dunia, kok namanya di neraka? Dan orang itu dia melalui mimpi atau apa? Ahli ibadah tapi namanya ada. Enggak apa-apa saya masuk neraka asal Allah redho. Tuh orang ahli ibadah. Masuk surga kalau Allah nggak redho. Jadi kan yang kita cari, kita ibadah, kita sholat dan sebagainya, mencari pahala yang besar, mencari itu redho Allah. Kalau saya masuk neraka Allah redho, enggak apa-apa. Ini pasti nggak panas, namanya kan Allah redho. Maka Abu Nawas mengatakan, ya kan, ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, tapi aku nggak sanggup kalau masuk ke neraka. Tuh omongan puitisnya Abu Nawas banyak. Cerita Abu Nawas yang seperti itu. Aku nggak pantas masuk neraka dan bahwa puasanya rajin banget Abu Nawas. Tapi aku nggak sanggup masuk ke nerakamu. Seperti itu, ya. Ada tuh nyanyian apa tuh? Kesidahnya. Nah, anak-anak sekalian, seperti itu. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Baca wahai Muhammad. Malaikat Jibril, ya kan? Maksudnya Muhammad aja. Jadi saat itu belum dapat wahyu. Ma ana biqari, apa yang saya harus baca? Saya harus baca apaan? Atau saya nggak bisa baca? Apa 3 kali itu? Lepas lagi. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Baca ya Muhammad, apa yang harus baca? Jadi juga ngaji asik, nggak bawa Quran, nggak baca tulisan apa, gitu kan? Ngaji di TK menulis, anak-anak baca. Atau di sekolah kan di depan ada tulisannya, dibaca ya. Atau ibu guru bapak guru baca, ikutin. Ada tulisan, ini ada tulisannya apa? Iqra, suruh baca. 3 kali itu dalam bentuk asli Jibril. Ada diajarin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini coba berkali-kali kalau dikasih tahu. Kenapa Nabi turun di daerah Timur Tengah atau di Arab Saudi sebagian besar, ya? Karena orang Timur Tengah itu hafalannya kuat. Sekali baca seperti itu 5 ayat langsung hafal. Jangan 5 ayat, 1 Al-Quran pun juga 1 juz 2 juz sebagai Jibril nyampe langsung sampai langsung hafal. Termasuk para sahabat. Para sahabat itu kalau mau ke suatu tempat, ada temannya ngirim surat, dia nggak mau, udah bacain, gue dengerin, dibacain, dengerin, langsung hafal. Apalan kuat. Rasulullah sampein kepada sahabat yang wahyunya begini sampein, sahabat langsung hafal. Maka ketika pulang, buru-buru temuin istrinya Siti Khadijah. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panas dingin. Hai istriku, zammiluni. Kami selimut aku, kenapa kamu dingin? Tapi keluarga. Kami selimut. Wahai suamiku, insya Allah ini baik dari Allah. Allah tidak akan menyakiti dan menyenangkan. Kenapa? Karena kamu orang yang baik, kamu orang yang tulus, kamu orang yang ikhlas, kamu orang yang halal dan sebagainya. Gak mungkin Allah akan menyakiti kamu. Apa yang kamu terima oleh suami? Aku mendapat wahyu pertama yang berikut di makanya. Yuk, besok kalau mendingan ikut ke rumah paman saya. Dia adalah pendeta yang asli, pendeta yang hafal kitab Taurat. Dan di situ disebutkan bahwa nanti akan datang seorang nabi, tandanya seperti ini. Jika datang dan ke pendeta tersebut, Khadijah saudaranya cerita, suami saya begini.
Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Dan lihat tanda-tandanya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dalam kitab Taurat diceritakan ada datang seorang nabi rasul seperti ini tanda-tandanya. Kalau nanti dia berdua menyampaikan risalah ajaran Islam dan saya masih hidup, saya akan tolong bantu dia. Karena inilah yang saya tunggu dan kebenaran. Tuh, ya, pendeta Nasrani yang kitabnya masih asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, anak dan ibu sekalian, mengulang aja, kamu sudah banyak sering mendengar. Apalagi sekarang tinggal lihat di YouTube dan di Google banyak cerita-cerita seperti ini. Tinggal kita pengen mau aja. Nah, akhirnya kapan? Tinggalnya kapan? Dan sebagainya kapan ya? Sudah banyak semua. Nah, cerita singkat dari Rasulullah berdakwah selama 3 tahun, selesai ya, 3 tahun kurang lebih, itu secara sembunyi-sembunyi. Setiap ngaji, setiap dakwah di rumah Arqam, dan disebut dengan Darul Arqam, rumahnya Arqam. 1, 2, 3 masuk, ya, 1, 2, 3 masuk. Akhirnya berbulan-bulan kok seperti ini aja, pengikutnya sedikit nggak banyak. Gimana biar banyak pengikutnya? Maka Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam fi Umarain, Umar bin Khattab dan Umar bin Islam. Ya Allah, kuatkan, muliakan, menangkan Islam ini dengan masuk Islam dan salah satu dari 2 Umar yang berpengaruh di kafir Quraisy, Umar bin Khattab dan Umar bin Islam, yaitu Abu Jahal. Yang mendapat hidayah dari Allah adalah Umar bin Khattab. Orang yang gede, galak, tegas, berani menentang dia, nggak pakai ngomong, cabut pedang tepat lehernya, nggak pakai ngomong lagi. Merasa paling pintar, paling jago, bisa marahin Umar, sini berada pada saya. Tepat, nggak pakai ngomong, preman sekarang ngomong paling gede terus. Ya, tepat lehernya udah Umar bin Khattab. Nah, suatu saat Umar buru-buru dengan pedang terhunus, pedang dibuka, dia diangkat, ketemu sahabat yang bilang, Umar mau kemana? Di bahasa kita gitu, gua mau cari Rasulullah. Enggak, dia bukan Rasulullah, nggak mau beriman. Cuma cari Muhammad. Tahu nggak kamu di mana Muhammad? Kenapa? Saya bunuh, karena dia mengacaukan agama nenek moyang kita. Dan banyak orang yang ikut Islam, orang yang masuk agama dia, orang yang mengucap la ilaha illallah. Bunuh. Di mana? Mar, ini bilangnya. Kenapa? Lu mau bunuh Muhammad karena dia narik orang masuk Islam ke agama dia. Adik lu sendiri udah ikut Muhammad. Adik lu sama suami lu udah masuk Islam. Fatimah juga namanya. Ah, lu yang benar? Ya, percaya. Datangin rumahnya. Lu tunggu sini. Kalau lu bohong, gua penggal leher lu. Umar. Iya, gua tunggu sini. Pokoknya gua kagak kemana-mana. Oh, tengokin. Adik lu sama suaminya sama Islam. Gua Umar. Gua apa kata Umar ya? Coba, apa itu? Lu berquran di lembar-lembaran Mushaf. Lu mau benar-benar masuk Islam lu? Ikutin Muhammad. Iya. Bunga. Gak boleh. Dia kagak. Lu kan adik gua. Harus ide sama gua. Dalam Islam gak ide begitu. Walaupun bapak Islam. Balik lagi lah. Gak, ngapain? Ini bahasa kitanya nih ya. Bahasa Nawinya begitu. Itu apa lu pegang? Ini Mushaf. Coba kau lihat. Enggak boleh. Orang najis kayak kamu belum masuk Islam, dianggap najis nggak boleh pegang. Yaudah bacain, dibaca surat Toha ma'anzalnahu ilaikas. Quran ini diturunkan bukan untuk menyusahkan kalian. Umar orang Arab, ngerti bahasa Arab. Ini bukan omongan orang biasa. Ini ayat berbeda dengan puisi-puisi saya tadi lain. Direbut bak kasih peleng, ada yang berdarah. Karena di mana Muhammad? Saya nggak tahu. Kasih tahu? Enggak. Kasih? Enggak.
kasih. Ngapain? Enggak, enggak ngapain Muhammad. Dan dibunuh? Enggak. Oh, no, rumah kok. Di mana rumahnya? Terpasang tanda yang di luar. Ya, sampai masjid Al-Hidayah. Bapak sok ini. Nah, di situ rumahnya dulu. Kasih tahu. Wah, ada. Wah, langsung bikin depan. Nyampe depan. Tok, nggak salah, nggak bisa. Lagi ngaji. Suruh beberapa sahabat, ada Abu Bakar, Utsman, ada Ali, ada Hamzah. Yang juga Hamzah juga kami melahirkan jagoan juga masuk Islam. Siapa tuan? Umar. Umar siapa? Umar bilang, wah kata sahabat. Bagian cari-cari sahabat. Oh kacau di kadang. Habis kita dibunuhin. Terus udah. Hebat. Kata orang sahabat. Kalau di macam-macam, kata Hamzah, gue yang ngadepin. Ayo buka. Masuk. Sudah ditutup. Langsung ke depannya. Masuk. Bahwa anak Muhammad bersaksi tidak ada Tuhan adalah Allah dan engkau yang Muhammad adalah Rasulullah. Wah, takbir semua. Ya. Kata Umar, Rasulullah, udah kita keluar, kita berdakwah, kita ajak orang masuk Islam, mengucap la ilaha illallah, jangan ngumpet-ngumpet lagi, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Keluar, langsung kita teriak, kita ajari mereka semua. Gua yang ngadepin kata kitanya. Siapa berani sama gua? Ya. Umar bin Khattab masuk Islam. Allah. Awal. Lu sudah. Semua dulu orang kafir Quraisy, ya anak lu sama-sama itu. Itu ada di filmnya, Arisalah namanya. Jadi jangan orang masih muda-muda, sering nonton seperti itu teman-teman. Arisalah. Bukain nanti di Google. Akhirnya banyak yang masuk Islam dengan masuknya Umar bin Khattab. Nah itu secara singkat, ya, kita sempat kita lagi sabar di bulan depan hari berlanjutkan selanjutnya. Ini sampai Rasulullah berdakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun setengah sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu dan door-to-door. Dari pintu ke pintu door yang kebanyakan masuk Islam adalah para budak, termasuk Bilal, Amr, ya kan? Berapa budak masuk Islam? Ya orang-orang kayanya Abu Bakar masuk Islam, orang kaya lain itu Islam. Orang kaya diajak Islam. Ya Salman Al-Farisi, orang kaya semua. Ya. Ya sekarang saya beruntung uang terima, tapi infaknya juga nggak beli. Salman Al-Farisi dagang untuk hari ini cuma 100 juta, untungnya doang. Itu dipakai semua. Besok udah 200 juta. Dipakai. Pakai semua. Berkaya lagi. Kalau hijrah ke Madinah, kekayaan semua ditinggal di rumah. Kalau bawa perangkat Al-Quran. Daripada beberapa baju berlebar, ATP untuk keluarga itu. Nyampe ke Madinah, tawarin orang Madinah, kamu mau apaan? Harta saya banyak, jadi saya juga ada sekian. Saya pilih yang mana? Rumah saya juga sekian tempatnya. Semua kayak saya masalah sama Al-Farisi. Saya pedagang, tunjukin saya di mana pasar. Sananta ya, Sananta sih. Kaya kan Sananta. Anak abang kalau ini betul di negara. Lihat apa yang belum ada, apa yang laku, apa yang laris itu dia lihat supaya sebagainya. Wah, kayaknya mereka jualan di sini. Adanya kaya lagi. Dengan kaya dan impaknya yang besar seperti itu, Salman Al-Farisi kata Rasulullah ngomong ke Aisyah, istri tercintanya, apa? Ya Aisyah, bilang kepada Salman Al-Farisi, kenapa? Nanti dia masuk surga dia merangkak.
Orang yang pakai ratusan juta bahkan miliaran, ya, ikhlas, ibadahnya rajin dan sebagainya, kata Rasulullah kasih tahu. Nanti Salman Al-Farisi masuk di sana neraka. Gimana kita, Bapak Ibu ya, pada saya khususnya. Jadi saya udah berapa bulan ini biasakan setiap pagi subuh, ya, itu infak 50.000 rupiah. Jadi dalam sebulan saya kasih orang yang membutuhkan, terutama seperti saya, buku saya orang mampu. Jadi sebulan 150. Masukin rumah aja di kotak musola, terus kan rumah aja, kemudian enggak kumpulin. Biasain. Hari ini kita enggak salah subuh musola, karena pergi dan sebagainya, ya besok program. Jadi tetap dari 50 atau 155. Saya kan saya besar. Nah ya seperti itu. Jelas kurang 5 menit pengumuman terakhir mulai bulan depan nanti ada perubahan acara. Sekarang ini sudah berubah posisi tempat karena kita ada 2 bulan 3 bulan ini diliput oleh Syiar Hidayah. Di YouTube dibuka ada Syiar Hidayah, tiap waktu Jumat juga ada di situ direkam Syiar Hidayah pakai A. Kalau ada Al Hidayah itu Masjid Hidayah. Ini pernah buka Syiar Al Hidayah atau Masjid Hidayah sama itu Syiar Hidayah kalau pakai A di YouTube itu dibuka. Sekarang tadi kamu dicuplikan hanya berapa ini ya, nah udah ya, nah mungkin bisa dilihat di YouTube Syiar Hidayah ada kamu. Cuma kameramennya masih terbatas, HP-nya juga, dan juga mohon maaf dan fisiknya juga terbatas, tidak bisa gerak salah kemari, dan penyakit saraf kejepit ya, yang tidak bisa. Jadi juga berdiri susah, di depannya mereka kita juga susah, karena saraf kejepit sudah cukup lumayan parah. Dan juga semangat untuk tidak sampai dengan kita ya, santunan ini dan juga umumnya pada pikiran saya. Dan terus berikut setiap yang ada kegiatan di Hidayah ini dan telah dimasukkan di Syiar Hidayah di YouTube, Instagram, Hidayah, Facebook, ada yang bisa lihat. Jadi karena keterbatasan alat dan fisik, jadi tidak maksimal, jadi saja. Mungkin ke depannya kita dulu masjid akan memberikan kamera besar jarak jauh bisa itu. Ya, kamera-kamera wartawan, ya kan, mungkin dia nggak kelihatan, tapi kita bisa zoom saja. Wartawan cuma berikut-ikut, berangkat dari itu semua, mau mahal, punya kita. Ya mungkin apa yang kita berikan bisa nanti kita usulkan dan sebagainya, kita jelaskan untuk kemajuan Syiar Islam, terutama dari Masjid Al-Hidayah. Dan tempat posisinya juga berbeda dari yang lain. Coba perhatiin, masjid musola tempat lain adanya di sebelah barat jalan, ya. Banyak ada, jarang ada masjid musola yang ada di seperti ini, posisinya ada di sebelah timur jalan. Kenapa sebelah timur jalan? Repotnya kalau udah penuh, orang terlambat mau sholat Jumat nggak bisa di jalanan. Karena imamnya di situ, kalau di jalanan, itu di depan imam. Tapi kalau masjid itu adanya di sebelah barat jalan, di sana sini, gitu kan, udah, ya, terus jalan di samping di sini ada udah, karena kita tahu situ. Lebih ada terlambat juga dia imam udah mulai kalau depan agak kosong di bulan saja. Di jalanan bisa. Kenapa? Karena ada imam di sono, udah di belakang imam. Tapi kalau di sini terlambat. Imam kemudian sholat, masuk penuh. Dilatihkan di situ di depan jalan atau di sebelah sana ini, tidak bisa karena posisinya masjid adanya di sebelah timur jalan. Kita sholat di depan imam tidak sah. Kemudian alhamdulillah karena posisinya di lingkungan rumah besar dan banyak perkantoran dan usaha, sehingga uang infaknya alhamdulillah besar dan masuk. Infak usaha kamu. Sosial, jadi dari apa dan setiap bulan itu dibuka data hitungan juga untuk santunan.
Nah, sebelum adanya COVID itu selalu lebih ya. Lebih bilang 10 juta, sekarang berkurang. Mana yang mengambil sekian nambah. Ya alhamdulillah sifat kita pastikan masih ada. Jadi sisa kita ada masih bisa berjalan. Dan 2 tahun ini COVID tapi masih bisa berjalan. Nah, lagi para anak sekalian, untuk yang baru datang, mohon diingat, ya. Bagi yang kelas 7 dan juga mungkin ada kelas 8, sekali lagi sampai ini kalau tadi kita temukan ya bosan dengarnya nggak apa-apa. Peraturan, kalau sebelum dia kelas 7 dia ngaji di TPA, pas kelas 7 dia ikut santunan isi formulir. Kalau diberhenti di TPA tidak ngaji karena menganggap ngaji yang setiap dulu malam Sabtu sekarang Ahad sore itu dianggap ganti itu dan ngaji di TPA. Ada nih yang udah paham data ada 3 orang. Ini sekarang santunan terakhir buat dia. Setelah itu dicoret, tidak usah ikut lagi ngaji, dia usah tiap seminggu sekali. Karena Pak Amun tanya Pak Amun Pak Sauni katanya 3 orang itu datang ngaji lagi di malam TPA. Bahkan juga ada satu yang di pengajian pekan ini tidak pernah buat tugas dari Batisa. Ya, supaya diperhatikan. Dan nanti tahun ajaran baru, kalau sekarang anak kelas 6 adiknya, saudaranya, tetangganya mau ikut ke santunan, silakan. Tapi bilangnya jangan bilang ikut ngaji yang malam Sabtu dan Ahad sore, bukan ikut santunan. Ya, bulan kemarin mau disampaikan, Pak Amin baru ngeh. Hampir semua bilangnya minta mau ikut ngaji yang malam Sabtu. Ternyata tanggapan dia begitu seperti itu. Dan ngaji malam Sabtu dan TPA malamnya, kemarin yang sore juga, mereka nggak ngaji lagi dianggap yang malam Sabtu dulu itu dianggap sudah cukup. Ternyata bukan. Yang malam Sabtu atau Ahad sore sekarang itu adalah kegiatan dari santunan. Yang TPA malam setiap malam itu namanya ngaji untuk kita bisa baca Al-Quran. Jadi tidak sama, beda. Maka ada beberapa orang yang tahun ini kemarin yang kelas 7 dari tahun kemarin kelas 8 ikut santunan sudah tahun terima, sudah dapat berapa bulan ini dari Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ini terakhir. Ada yang ngaji malam itu dan tak ngaji lagi, maka mohon maaf hari ini terakhir. Ada beberapa orang yang mereka ngaji lagi ada. Silakan kami kasih tahu di grup mereka bahwa masih ngaji TPA malam tetap ngaji, walaupun sudah ikut santunan. Yuk kita tutup dengan doa semua untuk yang rapi, angkat tangan, berdoa supaya kita benar untuk bulan depan insya Allah acaranya ada perubahan. Hari ini perubahan tempat duduk tidak terlalu lama di mana kita berhadapan bukan di mana lagi selalu depan. Insya Allah kita jadwalnya seperti ini pakai warna saja, tidak usah keluar suaranya buat suaranya. Astagfirullahaladzim, 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma la ta'amana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa la maridan illa shafaitaha fa yassir umurana wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa ahdina bis-solihati a'malana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana qira'atina wa ruku'ana wa sujudana daru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana Tamin tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas
الكريم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام ودعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikianlah kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.